Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Nah, selamat datang kembali di podcast Suara PGSD Bersuara. Nah, untuk section kali ini, section minggu lalu itu atau video sebelumnya, kita sudah sama-sama mengulik terkait Biro Kemahasiswaan di jurusan PGSD, yaitu UKS HMJ PGSD FIP UNM. Nah, ada satu lagi yang perlu diulik terlebih dahulu juga sebelum mengulik Biro Kemahasiswaan yang lain, yaitu Racana Petasan atau Pramuka PGSD FIP UNM. Nah, tentu saja saya tidak akan sendiri pada malam hari ini. Saya akan ditemani oleh dua wanita dari anggota Racana Petasan, yaitu Wahdatil Anugrah sebagai Ketua Dewan Putri dan juga Iftitah Salsabila sebagai Sekretaris Dewan Putri. Mungkin bisa diperkenalkan dulu di teman-teman yang ada di rumah terkait siapa namanya, nama panggilannya siapa, dan di jurusan PGSD angkatan berapa? Halo kakak-kakak, perkenalkan nama saya Wahdatil Anugrah. Saya merupakan Ketua Dewan Putri Racana Emiselan dan saya berasal dari angkatan 2023. Halo kakak-kakak, perkenalkan nama saya Iftitah Salsabila. Di Racana saya selaku Sekretaris Dewan Racana Emiselan. Di PGSD ini saya angkatan 23. 2023. Angkatan berarti ya? Iya. Ya. Dipanggil tadi Kak Wahda sama Kak Tita. Kak Tika. Oke. Sebelum kita beralih ke pembahasan yang lebih dalam, Victor, kita mau jelaskan atau dengarkan apa sih Pramuka Racana Petasan itu di lingkup, khususnya di lingkup PGSD. Seperti yang kita ketahui Kak, pramuka kan itu merupakan satu teknik kepramukaan atau organisasi lah yang seperti di SMA kan yang kita lakukan. Nah, kalau di Racana Petasan sendiri itu merupakan salah satu organisasi yang khusus untuk kemahasiswaan atau dalam lingkup Pandega. Jadi di Racana ini kami memfasilitasi kakak-kakak semuanya yang ingin melanjutkan kepramukaannya di tingkat kemahasiswaan atau tingkat Pandega. Wow, keren. Berarti ini kayak jembatan selanjutnya setelah di SMA sudah belajar pramuka. Nah, bisa lah sih dikembangkan teknik kepramukaannya di Racana. Nah, selanjutnya saya tadi penasaran tadi mungkin teman-teman juga di rumah atau siapapun yang menonton video ini mendengar Racana Petasan. Nah, petasan itu kepanjangannya apa dan apa makna filosofi dan mengambil nama petasan ini? Racana Petasan itu Kak, singkatannya dari Racana Andi Pangeran Petarani dan Emiselan. Untuk namanya Andi Pangeran Petarani itu diambil dari mana? Kita terinspirasi mengambil dari nama pahlawan yang ada di Sulawesi Selatan, terutama di Makassar. Begitupun dengan Emiselan. Oh, dua pahlawan di Emiselan itu cewek. Oh, berarti menggambarkan kalau ada putra dan putri di pramuka PGSD. Ya kan, karena Kak, pramuka itu kan merupakan satuan terpisah antara perempuan dan laki-laki. Nah, kalau laki-lakinya itu di Racana kami itu Andi Pangeran Petarani dan kalau perempuannya itu Emiselan. Oke. Sudah paham. Saya make sense sekarang. Kemarin tuh sebagai mahasiswa PGSD juga kadang berpikir apa itu petasan. Kayak kutonya bilang Andi Petarani, tapi enggak betul ternyata dibagi antara dua kubu itu. Oke. Selanjutnya, sejak kapan Racana berdiri khususnya di PGSD? Racana sudah berdiri dari tanggal 14 Oktober tahun 2012. Berarti baru ini? Kemarin baru harlah. Berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Wah, selamat harlah Racana. Dari tadi yang dijelaskan ternyata 14 Oktober dari 2012. Oh, 2012. Berarti sudah 13 tahun Racana berdiri. Apa tujuan utamanya dari keberadaan Racana Petasan di jurusan PGSD? Tujuan utamanya itu Kak sebenarnya ada juga kaitannya dengan mata kuliah yaitu PKPD 1 di mana yang menjadi kepanitiaannya itu yang diberikan kepercayaan itu kami dari Racana PGSD.
Nah, di situ hubungannya antara PKPD 1 ini atau mata kuliah ini dengan rencana kami itu kan seperti kepanjangannya. PKPD itu kan potensi kepribadian, potensi diri satu. Di mana di pramuka kan itu bisa mencakup kepribadiannya, bagaimana mengembangkan kepribadiannya lewat dasar dharma, dan juga ketika ingin mencapai SKU. Di situ sudah mencakup bagaimana mengembangkan kepribadian, makanya PKPD 1 dikaitkan dengan kepramukaan. Oke. Tapi kita juga kayaknya rencana juga seperti yang kalau saya dapat kemarin itu juga memfasilitasi kita sebagai calon guru tuh untuk betul-betul nanti ketika kita menjadi guru SD sudah pintar mungkin menjadi pembina atau bagaimana kan di Racana itu betul-betul terasa. Saya sebagai mahasiswa PGSD terus merasakan. Nah, sebelum itu bagaimana strukturnya kepengurusan tak di Racana? Strukturnya itu yang pertama ada paling tinggi, itu ketua majelis membimbing gugus depan yang langsung diketuai oleh Pak Dekan. Oh, sama. Profesor Dr. Abdul Samad, oke. Terus di bawahnya ada ketua gugus depan. Itu ada Pak Bakti Tiga Hermet Hakim, dan ada Ibu Siti Rehan. Selanjutnya ada pembina Racana Pandega. Biasanya itu ada Ibu Rahmawati, Ibu Faida Yusuf, dan Racana Pembina Pandega Putranya itu ada Pak Afdal. Pak Afdal. Racana Pembina Penegak ada Ibu Rahma. Racana Pembina Penegak Putranya ada Pak Haram. Pak Haram, ya Pak Rahman. Lalu terus ada kakak pendamping pembina. Itu kakak pendamping pembina itu dari Purna Racana. Tuh. Mungkin ada angkatannya Kak di situ. Iya. Teman kelasku lagi. Lalu apa tadi? Pendamping pembina. Pembina. Sudah itu? Selanjutnya ada ketua dewan. Ketua dewan ya. Ketua dewan ada namanya juga kami pemangku adat. Pemangku adat ya. Pemangku adat. Setelah itu ada sekretaris dewan, bendahara dewan, lanjut ke koordinator reka. Iya. Apa saja itu divisi-divisinya di Racana? Ada 4 reka. Kita sebutnya reka. Apa itu reka? Reka itu sama divisi. Divisi. Kalau di pramuka kan biasanya itu memang pakai reka, bukan divisi. Oke. Reka namanya ciri khas dari pramukanya. Oke. Jadi berapa reka? Ada 4 reka. Apa saja? Ada reka tekpram, teknik kepramukaan, reka infokom, informasi dan komunikasi, reka urat itu urusan rumah tangga, reka kesraj kesejahteraan macam. Mungkin bisa dijelaskan dari masing-masing reka tadi itu apa program kerjanya? Kalau reka tekpram sendiri seperti kepanjangannya itu kan teknik kepramukaan Kak. Ya. Jadi di dalam tekpram itu sendiri pastinya proker-proker yang dikembangkan oleh tekpram itu mengenai teknik-teknik kepramukaan. Misalnya yang pertama tadi PKPD 1. Nah, kemudian ada KMD kursus mahir dasar, kemudian ada LKTP, dan kemudian masih banyak yang lainnya tentang kepramukaan juga Kak, seperti latihan mingguan juga termasuk itu di teknik kepramukaan. Di tekpram itu. Nah, selanjutnya di apa tadi? Yang kedua? Yang kedua itu ada infokom, informasi dan komunikasi. Nah, di informasi komunikasi ini mengkoordinir sosial media dari Racana Pesantren sendiri, dan juga tentunya Infokom ini mempunyai proker juga. Nah, salah satunya itu Racana Peduli yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan. Apa itu Racana Peduli? Nah, Racana Peduli itu kami turun ke lapangan untuk bagaimana kami menunjukkan bagaimana Racana Petasan peduli akan lingkungan Kak. Yang akan diadakan di mana tempatnya? Di Talo. Di Talo? Iya. Wow. Berarti ini betul-betul Racana menunjukkan kalau misalnya tidak hanya fokus di teknik kepramukaan tapi juga peduli dengan lingkungan. Di apa tadi namanya programnya? Racana Peduli. Racana Peduli itu program kerja dari Infokom. Wow, keren sekali. Lalu selanjutnya selain Infokom?
Ada Reka Urat. Reka Urat. Di mana Reka Urat ini dia itu mengkoordinir di sekret atau sanggar. Kami sebutnya sanggar. Dia semua yang tahu penataan barang-barang yang ada di sanggar. Dia semua mengurus barang yang ada di sanggar. Berarti kayak kalau di organisasi-organisasi lain kesekretariatan di Urat itu. Ada program kerjanya tidak? Dia hanya pengadaan barang saja. Pengadaan barang. Sama yang menjaga juga di. Terus terakhir Kesraj. Dia yang mengkoordinir segala kewirausahaannya rencana seperti galdan atau bisa pas pengadaan PDH. Dia yang mengkoordinir pengadaan baju lapangan juga Kesraj. Oke. Membantu bendahara lah. Bendahara menghabiskan uang, Kesraj menghasilkan uang. Bisa terjadi di organisasi-organisasi. Nah, untuk menjadi hal positifnya lah bergabung menjadi anak Racana itu seperti apa? Dari kita ini pengalaman pribadi tak mungkin atau bagaimana? Kalau pengalaman pribadi itu Kak, semenjak saya masuk di Racana, hal positif yang saya dapat itu saya bisa merasakan bagaimana di Racana itu menjadi rumah keduanya kami. Di situ kami saling bercanda dengan kakak-kakak yang lain dan juga banyak yang awalnya saya kurang tahu tentang kepramukaan jadi lebih tahu di Racana Petasan ini. Dan juga tentunya banyak hal sebenarnya feedback dari Racana melihat dari kakak-kakak Purna yang lain yang memanfaatkan ilmu pramukanya di sekolah SD-nya mereka masing-masing, di mana mereka menjadi pembina di sekolahnya masing-masing. Jadi mungkin itu salah satu feedback yang sangat besar di Racana Petasan yang bisa dilihat dari kakak-kakak Purna yang lain juga. Dan juga dirasakan sama Wahda sendiri. Kalau dari siapa tadi kita yang dirasakan? Dari saya mungkin hampir sama. Racana itu sudah menjadi rumah saya. Mungkin karena kedepannya kita akan menjadi guru ISD. Betul. Ilmu-ilmu yang kita dapat di Racana ini bisa kita implementasikan nanti ketika jadi guru ISD. Wow. Berkesan sekali itu kalau misalnya kita sudah dapat rumah tidak berbentuk bangunan tapi berbentuk orang. Jadi kita dapatkan itu di Racana Petasan. Berarti ini betul-betul welcome lah. Kalau bisa kita gambarkan di Racana Petasan di lingkup kalian-kalian sebagai anggotanya. Nah, kembali lagi ke Racana Petasan di pelatihan-pelatihan anggotanya lah. Kalau misalnya ada tidak kayak mungkin pelatihan rutin sebelum, kan tadi dijelaskan juga kalau misalnya Racana Petasan itu memfasilitasi mahasiswa PGSD dalam menerapkan ilmu kepramukaan untuk sebagai bekal lah mereka menjadi calon guru SD. Nah, ada tidak pelatihan-pelatihannya sebelum turun mungkin bagian mengajar atau bagaimana? Kan PKPD 1 ini kan Kak, kita yang panitiai secara otomatis kami juga melakukan pelatihan sebelum masuk untuk menjadi pemateri. Dan kebetulan PKPD 1 ini yang jadi pemateri sendiri dari Racana Petasannya sendiri, pengurus dari Racana Petasan. Berarti tidak memanggil mungkin? Tidak. Itu pun memanggil kakak-kakak Purna juga yang lain yang ikut berkontribusi, yang menyempatkan waktunya juga untuk menjadi pemateri PKPD 1. Nah, di situ latihannya itu setiap ada latihan mingguan Kak, di mana 1 bulan itu berapa kali? 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali setiap bulan. Dan itu dibagi per materi. Misalnya 1 minggunya itu tali temali, terus minggu kedepannya lagi itu LKBB, dan minggu kedepannya lagi untuk materi pioneering maupun materi pramuka lainnya. Betul. Kalau misalnya tadi ada juga disebutkan Infocom, berarti Racana ini tidak hanya fokus ke pramukaan di berarti ada juga pelatihan-pelatihan IT-nya, mungkin bisa disebutkan pelatihan-pelatihan dari yang pernah didapatkan selaku saya juga sebenarnya salah bertanya ini karena saya ada di sini ketua dewannya sama sekretaris dewan tapi kita sebagai pengurus inti ada kemarin itu ada pelatihan IT yang SPS. SPSS. Iya betul. Sama ada juga desain grafis. Ya. Berarti tidak hanya masalah kepramukaan tapi soft skill juga dilatih di Racana. Ya. Soalnya saya pernah tergabung dengan Racana jadi saya agak tahu-tahu ya dikit. Walaupun tidak sampai akhir. Tapi saya tahu sekali Racana bagaimana kekeluargaannya, bagaimana keaktifan anggotanya juga. Bagaimana kita produktif lah sebagai mahasiswa di dalam. Nah, dari siapa kita
manfaat terbesar yang dirasakan selama bergabung apa atau enggak begini, kita bisa ungkapkan mungkin hal yang paling berkesannya lah dalam satu momen ketika kita di Racana. Butuh kopi agak emosional. Manfaat mungkin dilihat dari diri saya sendiri yang udah mulai berkembang. Mungkin yang awalnya saya kurang paham tentang pramuka, setelah masuk saya sudah lebih bisa tahu apa itu. Oke. Tapi kenapa kita tertarik masuk Racana? Dari SD sebenarnya saya sudah pramuka, tapi pas SMA itu nggak ikut dulu. Oh, nggak ikut. Tapi pas lihat di sini, oh ada pramuka, mungkin di sini saya bakalan lanjutkan yang tertinggal kemarin. Oke, keren. Kalau Wahda sebagai ketua dewan ini, apa yang paling berkesan atau ya maksudnya dirasakan manfaatnya pas bergabung di Racana? Sebenarnya Kak, awalnya itu agak ragu ya masuk ke Racana Petasan. Hampir saya berpikir berapa minggu karena kan kebetulan sama seperti ceritanya kita. Saya itu dulu pramuka di SD, terus SMP juga pramuka, terus tapi di SMK tidak lanjut karena dilarang sama orang tua. Padahal di situ keinginan berpramuka saya sudah betul-betul, saya mau sekali ini masuk pramuka tapi orang tua melarang untuk masuk pramuka. Jadi di situ harapan saya kayak pupus ini untuk ikut pramuka. Terus masuk di PGSD, saya tertarik melihat kepramukaannya, kekeluargaannya, kakak-kakak. Saya tertarik di situ. Tapi berpikir 2 kali, kalau saya ikut ini masih diizinkan atau tidak. Itu pun saya masuk di sini. Awalnya ditentang sekali sama orang tua, bilang gak usah masuk pramuka. Tapi karena mungkin umur tak yang mau berkembang, beranjak dewasa lah. Ya, beranjak dewasa. Nah, mau berkembang, makanya saya ikut join di pramuka. Dan di situ yang paling berkesan karena hal yang dari lama saya impikan masuk pramuka, akhirnya saya berada di posisi ini di Racana Petasan sebagai ketua Dewan Putri. Dan orang tua mengapresiasi akan hal itu. Jadi adik-adik saya yang lainnya diizinkan pramuka. Adik saya kan SD dan yang satunya itu kebetulan di jurusan bimbingan konseling dan dia juga masuk di UKM pramukanya PDC. Oh, yang UNM. Karena kan kebetulan di PGSD itu Racana Petasan itu hanya terbuka untuk PGSD saja. Oh iya, betul. Lain. Makanya adik saya lanjut di UKM dan itu mungkin hal yang paling berkesan lah di kehidupan saya. Ada perubahan lah, pencetus pertama. Wow, keren sekali. Saya mengapresiasi bagaimana ceritanya Invita dan juga Wahda tuh tentu kita Kak Wahda. Bagaimana ceritanya Invita dan juga Wahda menjadi anggota dari Racana Petasan PGSD FIP UNM. Lalu kalau bisa digambarkan, tadi saya sudah tanyakan Ki, kesan atau manfaatnya Racana dan didapatkan ketika sudah bergabung. Kalau bisa digambarkan ini Racana dalam 3 kata, apa yang mau digambarkan? Dari Invita dulu lah. Kayak speechless nih. Rumah. Oke. Keluarga. Oke. Teman. Kalau ada? Kalau saya sendiri kebahagiaan. Oke. Sahabat. Dan juga sama rumah. Wow, ya bisa mungkin dapat gambaran-gambaran tuh bagaimana betul-betul kehangatan yang diciptakan oleh Racana Petasan. Nah, mungkin bisa ada ajakan menonton acara ini ataupun juga mensosialisasikan sedikit untuk pendaftaran calon anggota baru ke depannya ke mahasiswa-mahasiswa PGSD ini. Kebetulan mahasiswa baru kah? Iya, di PKPD 1 selanjutnya. Baik kakak-kakak, kami dari Racana Petasan mengundang kakak-kakak untuk join di Racana Petasan, di mana kita bisa meningkatkan kepramukaan kita. Mungkin kakak-kakak banyak yang dari pramuka SMA-nya ingin melanjut kepramukaannya di PGSD FIP UNM.
Nah, silahkan join di Racana Petasan. Tentunya banyak feedback yang didapat mulai dari kekeluargaan, dari kepramukaan, dan tentunya banyak proker-proker seru yang akan kita jalani ke depannya. Dan jangan lupa untuk menonton Suara PGSD karena di sini betul-betul kita bisa sharing-sharing tentang bagaimana PGSD, apa saja biro-bironya. Nah, harus nonton di Suara PGSD. Di akun YouTube PGSD VIP UNM. Jadi saya mau ajaki untuk bikin tagline-nya Suara PGSD. Jadi kalau saya hitung 1 sampai 3, kita sama-sama bilang Suara PGSD, PGSD bersuara. Oke? 1, 2, 3. Suara PGSD, PGSD bersuara. Oke. Ada tagline-nya dari Racana juga? Ada Kak, kalau di Racana itu namanya Amsal. Amsal, oke. Amsalnya Racana itu bangkitlah Racanaku pada Bunda Pertiwi. Oke, kita bilang, saya ikut ya? Oke. Oke, 1, 2, 3. Racana Andi Pangeran Petarani dan Emi Sailan, bangkitlah Racanaku pada Bunda Pertiwi. Oke, wow, insight yang sangat luar biasa sih yang saya dapatkan terkait apa itu Racana, apa saja program kerjanya, dan juga mungkin menjadi gambaran-gambaran yang sangat berguna untuk mahasiswa-mahasiswa PGSD khususnya di lingkup UNM ini untuk bergabung mungkin, atau tadi kita sudah dengar sama-sama tuh bagaimana pandangannya dan juga manfaat-manfaat yang didapatkan oleh Purna dan juga anggota-anggota yang sedang berjalan di Racana Petasan. Nah, mungkin terima kasih banyak sudah hadir di tengah-tengah Suara PGSD, Tita dan juga Wahda. Kedepannya mungkin kalau misalnya ada lagi kegiatan ya mampir lagi ke podcast ini untuk sosialisasi atau ya tujuannya untuk mempromosikan lah. Oke, terima kasih banyak atas insight barunya. Penutup saya katakan ke teman-teman di rumah untuk gabung organisasi, karena organisasi itu tidak akan pernah ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya ketika kalian menjadi mahasiswa, dan begitupun nanti ke depannya ketika kalian sudah alumni menjadi mahasiswa. Seperti tadi yang dijelaskan khususnya di pramuka itu, kita sebagai calon guru SD, teknik kepramukaan ketika kita menjadi guru itu sangat diperlukan. Jadi pilihlah organisasi-organisasi yang berguna untuk menunjang masa depan kalian. Jangan lupa tebarkan selalu energi positif di lingkup kampus. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.